Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita gali lagi nih. Dari sumber Anda The Art of Laziness, buku ini kan fokusnya soal cara cerdas ya buat ngatasin males dan jadi lebih produktif. Nah, ada satu ide kunci nih yang mau kita bedah, namanya hukum Parkinson. Mungkin Anda udah pernah dengar sekilas. Oke, jadi intinya hukum ini sederhana, tapi wah dampaknya bisa lumayan loh buat cara kita ngatur tugas dan waktu. Iya, betul banget. Hukum Parkinson ini dicetuskan oleh Cyril Northcote Parkinson ya. Intinya sih simpel. Pekerjaan itu cenderung melar gitu. Berkembang buat ngisi waktu yang disediain buat nyelesainnya. Nah, ini nih yang menurut saya sangat menarik. Di sumber Anda itu dikasih contoh kan ya. Misalnya, kita kasih diri kita waktu, katakanlah 2 jam buat satu tugas. Kemungkinan besar ya habis 2 jam itu kan? Persis. Tapi coba kalau waktunya dipotong. Misalnya cuma dikasih 1 jam buat tugas yang sama persis. Nah, kemungkinan besar kita bakal nemuin cara tuh. Gimana caranya biar selesai dalam 1 jam itu. Oh, jadi ini bukan soal kecepatan kerja fisik aja ya, lebih ke psikologis gitu. Tepat sekali. Ini lebih ke psikologi soal tenggat waktu, deadline. Kalau kita ngerasa waktunya longgar, ada aja caranya kerjaan itu jadi melar. Mungkin kita jadi, gimana ya, nambahin detail yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Atau, ya itu tadi, nunda-nunda mulainya. Jadi kalau ada ruang buat nggak efisien gitu ya kalau waktunya banyak. Bisa dibilang gitu. Sebaliknya, kalau deadline-nya mepet, ketat, nah itu maksa kita buat fokus. Fokus ke inti pekerjaannya, motong yang nggak penting, jadi lebih efisien. Sumber Anda kan nyaranin ini jadi alat bantu ya. Iya. Terutama buat yang suka susah mulai atau ngerasa, kok kerjaan ini lama banget selesainya. Betul. Ini nyambung banget sama tema besar di The Art of Laziness itu sendiri. Gimana caranya lebih produktif bukan dengan kerja lebih keras, tapi lebih cerdas. Hukum Parkinson ini nunjukin kalau males atau nunda-nunda itu seringnya bukan karena kita nggak mampu tapi karena batas waktunya kurang jelas atau kurang nantang. Jadi kita bisa ngakalin otak kita sendiri ya, dengan sengaja bikin deadline yang lebih ambisius, tapi tetap masuk akal tentunya. Iya, semacam itu. Kita jadi maksa diri buat nggak santai-santai pas sebenarnya nggak ada tekanan waktu yang real. Oke. Jadi artinya buat kita sehari-hari gimana nih? Implikasinya apa? Berarti kita punya kontrol lebih besar dong ya atas waktu kita daripada yang mungkin kita kira selama ini? Pastinya, tenggat waktu yang Anda tetapkan, sadar atau nggak sadar, itu ngaruh banget ke berapa lama tugas itu bakal selesai. Jadi, mungkin aja Anda bisa ngerjain lebih banyak, lebih cepat, cuma dengan, yaitu, lebih sengaja pasang target waktu yang lebih ketat. Menarik. Jadi ini soal ngambil kendali ya, bukan cuma pasrah sama waktu yang ada. Betul. Menggunakan hukum Parkinson secara sadar itu strategi proaktif. Anda nggak ngebiarin kerjaan ngatur jadwal Anda, tapi Anda yang nentuin wadah waktunya buat kerjaan itu. Intinya ya, kita harus sadar kalau waktu itu fleksibel. Dan kerjaan kita seringnya yang ngikutin wadah itu aja. Oke. Ini jadi kesimpulan penting ya dari sumber ini soal hukum Parkinson. Kita harus kenali fleksibilitas waktu dan kekuatan dari bikin batas waktu yang disengaja. Ini bukan sulap, tapi lebih ke pemahaman psikologi kita sendiri ya. Bener sekali. Kalau kita paham hukum ini, kita jadi punya semacam alat gitu. Alat buat ngerancang efisiensi kita sendiri. Biar fokus dan nggak melar kemana-mana kerjaannya. Oke, bagus banget. Nah, sebagai penutup nih, kita mau kasih Anda semacam tantangan kecil atau mungkin pemikiran aja buat dicoba. Gimana kalau hari ini Anda pilih satu aja tugas spesifik, terus coba deh terapin prinsip ini secara sadar. Iya, coba kasih diri Anda waktu sedikit lebih sedikit dari yang biasanya Anda pikir perlu buat nyelesain tugas itu. Terus amati aja apa yang terjadi. Penasaran juga kan? Apakah Anda jadi nemu cara baru yang lebih cepat? Atau mungkin Anda jadi sadar, oh ternyata emang butuh waktu segitu ya? Eksperimen kecil kayak gini bisa kasih insight yang menarik loh soal cara kerja Anda sendiri. Betul. Selamat mencoba ya. Oke, selamat bereksperimen. Dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.